Saya seorang ibu rumah tangga, mempunyai seorang anak. Suami saya di PHK, sehingga saya membantu perekonomian keluarga menjadi seorang driver ojol. Lalu saya punya cerita, dan saya sebagai seorang ibu sangat sedih sekali. Dengan Mbak Nur Aini ya? Betul, Ibu. Saya boleh lihat pesanan ojolnya, Mbak? Oh, boleh. Bella. Ya, tadi bapaknya Bella sudah telepon saya. Ya. Katanya beliau sedang rapat, jadi dia pesan ojol untuk antar Bella pulang. Oh, baik, Ibu. Mbak, saya boleh foto sebentar ya? Boleh, Ibu. Maaf ya Mbak, ini cuma buat hati-hati aja. Soalnya lagi banyak berita penculikan anak. Oh iya Ibu, nggak apa-apa. Saya juga paham kok. Saya juga di rumah punya anak kecil, jadi saya mengerti. Ayo Bella, naik. Drama kehidupan berlaku di mana-mana, membuat perempuan harus turun ke jalan menjadi driver ojol agar bisa mempertahankan kelangsungan hidup keluarganya. Saya deg-degan setelah menjemput Bella sebab ada seorang ibu mengintai di dalam mobil. Saya jadi kepikiran omongan Bu Guru, jangan-jangan itu penculik lagi. Itu Bang, ada mobil di belakang ikutin terus. Oh, sebentar ya Mbak. Iya, Bang. Mbak diem di sini dulu ya. Iya, Bang. Saya mau samperin dulu. Iya, Bang. Gimana dong Mbak? Jangan-jangan yang di mobil itu ada maksud nggak baik. Mendingan cari pertolongan. Mbak. Mbak, udah pergi tuh mobil yang merahnya tadi tuh. Emang Mbaknya mau kemana? Itu Bang, saya mau ke perumahan Permata. Oh, kalau gitu cari jalan yang ramai aja, Mbak. Oke. Ya, nanti kalau ada apa-apa tinggal teriak aja ya. Oh, iya Bang. Makasih banyak ya Bang ya. Iya. Makasih Siap, Bang. iya. Iya. Kakak pegangan ya, nanti takut jatuh. Iya, Bu. Emang nggak dijemput sama papa? Iya, saya dijemput sama papa, tapi sering kok naik ojol online. Serius? Wah, hebat banget kakak, mandiri banget ya. Terus gimana tadi sekolahnya? Ada PR nggak? Nggak ada sih, Bu. Cuma ada prakarya doang Terus kalau di rumah, ngerjain PR sama siapa? sama papa. Loh, mamanya kemana? Saya kan nggak punya mama, Bu. Oh, maaf ya, nggak tahu ibunya. Tapi kamu semangat ya. Semoga nanti udah besarnya jadi kebanggaan papa. Mobil itu lagi. Mau apa sih sebenarnya? Aduh Mbak, hati-hati Mbak. Ini mobil maunya apa sih? Aduh, jantung saya tiba-tiba mau copot karena tiba-tiba ada mobil di depan saya. Mobil ini maunya apa sih? Bella, Nak. Bu, tolong jangan pergi dulu. Bella, Nak. Ini Mama, Nak. Jangan percaya Mbak, banyak penipu di mana-mana. Hati-hati, jangan sampai anak itu diambil sama dia. Iya, ini Mama. Bella kenal sama ibu ini? Tuh, Bella nggak kenal loh sama ibu. Jangan macem-macem ibu ya. Jangan-jangan muncul ke ibu nih. Enggak, Mbak. Sebentar. Saya cuma mau ketemu sama Bella. Saya mamahnya anak itu. Kalau emang kamu mamanya, mana buktinya? Nih Mbak. Ah, itu kan foto aku waktu kecil. Kenapa ada di ibu? Ya, ini foto kamu, Nak. Itu foto Bella?
Iya, itu foto aku waktu kecil ada di HP papa juga. Iya, jadi ini fotonya Bella sama saya. Tapi kalau emang kamu mamanya, kenapa kamu ngejegat kami di jalan? Kenapa nggak langsung ke rumahnya aja? Ceritanya panjang, Mbak. Saya udah lama berpisah sama papanya Bella, hak asuh ada di papanya Bella. Jadi saya nggak bisa bertemu sama Bella. Udah dicegah sama papanya, sama keluarganya. Jadi tolong, saya pengen ngobrol sebentar aja sama Bella. Boleh saya berbicara dengan Bella sebentar saja? Bella, gimana, mau nggak? Waktu itu saya jutek abis, saya cincar terus itu ibu. Tapi pas waktu dengar ceritanya, saya pun ikut nangis. Jadi Mbak, selama saya jadi TKI, saya keingetan terus sama Bella. Saya pengen ketemu sama Bella, tapi dicegah terus sama papahnya, sama keluarganya. Saya pengen video call, saya pengen telepon, nggak boleh. Bahkan saya kasih hadiah ulang tahun aja ke Bella, selalu balik lagi ke saya. Selalu kayak gitu. Boleh ya, saya gimana ya Ibu? Saya juga ngerti perasaan Ibu, saya juga punya anak di rumah sepantaran sama Bella. Tapi saya juga takut karena ini tanggung jawab pekerjaan saya juga, Bu. Saya sering kirim hadiah ulang tahun ke Bella. Mama ngasih hadiah ulang tahun buat aku. Iya Bella, Mama selalu kirim hadiah ulang tahun ke Bella setiap tahun. Kok tega sih? Jadi ikutan sedih? Kan kasihan kakak Bella yang lama nggak ketemu ibunya. Kadonya selalu balik lagi ke Mama. Mama bukan mau culik aku. Enggak Bella, Mama nggak mau culik Bella. Mama cuma kangen sama Bella. Mama pengen peluk sama Bella, boleh? Sebentar aja Mbak, saya nggak mau ngapa-ngapain kok. Saya cuma pengen meluk Bella doang. Nih, kalau nggak percaya, ini tas saya, ada dompetnya, ada kunci mobil, ada HP saya di sini kok semuanya. Ya, boleh ya. Tapi kalau Ibu macem-macem, saya bakalan teriak ya, Bu. Ya. Bella, gimana kabarnya? Nak, kamu udah besar ya. Kamu udah cantik. Mama kangen sama kamu. Mama sayang sama kamu. Kenapa Mama nggak ikut pulang ketemu Papa? Ya nanti Mama bilang ya. Mama coba cari cara biar ketemu sama kamu. Iya, Ya. Ma. Duh, Pak Setiawan lagi. Halo ya Pak. Mbak, sudah sampai mana Mbak? Kok saya lihat di map berhenti? Emang ada masalah apa Mbak? Tadi kebetulan motor kendaraan saya juga lagi bermasalah Pak. Iya ini saya segera Pak, segera saya anterin Pak. Oh ya udah ya, saya tunggu ya. Baik Pak, baik. Iya Pak. Maaf Ibu, saya harus nganterin Bella karena Pak Setiawan sudah menunggu. Iya, saya ngerti kok. Bella sayang, nanti Mama cari cara ya, gimana caranya biar ketemu kamu. Iya, Ma. Kamu jaga diri ya. Ya. Ayo Bella, langsung naik. Cepetan naik. Papa udah nungguin.
Sehat-sehat ya, Nak. Semoga sehat terus, Bella. Semoga Mama bisa ketemu kamu lagi ya, sayang. Saya pun mengantar Bella sampai rumah dengan aman. Ya, semoga aja Bu Gati dan Pak Setiawan menemukan jalan yang terbaik buat Bella. Waktu itu saya dapat orderan buat beli rujak. Padahal kan ya, beli rujak itu kan bisa lewat online. Tapi di sini nih uniknya. Ini sih, orderan atas nama Bagus. Iya benar. Oh iya mas, bener mas. Tungguin istri saya. Bang, motornya rusak. Enggak. Saya cuma ngecek-ngecek doang. Terus, kenapa nggak dianterin aja istri mas? Istri saya lagi pengen naik ojol mas. Maaf banget nih bang. Jangan-jangan ini abang takut ya digonceng sama abang? Enggak mas, istri saya itu lagi ngidam. Dia itu pengen naik ojol. Tapi maaf nih mas, kalau misalkan nanti di cancel, mas jangan marah ya mas. Soalnya ini tuh ojol yang ketiga mas. Tadi aja yang kedua di cancel mas. Oh no. Main batalin sih bang, kan saya udah di sini. Bukan gitu mas, istri saya itu pilih-pilih. Kalau misalkan dia cocok, dia mau naik mas. Tapi kalau misalkan nggak cocok, ya terpaksa di cancel mas. Juga ya bang ngidamnya. Namanya juga orang ngidam mas. Tapi jangan takut mas, saya tetap bayar kok. Pokoknya nih ya, selama di perjalanan saya udah abis tuh dicubitin. Dicolok-colokin pala saya, dicubitin aja terus di pinggang saya. Ya saya juga kagak tahu ya, ini emaknya ngidam apa. Ya semoga aja anaknya nggak kayak emaknya. Ya kalau orang Betawi bilang sih, bader. Alhamdulillah mas, istri saya mau naik sama mas. Alhamdulillah bang. Iya, akhirnya mas nggak di cancel. Tapi maaf nih mas, kalau misalkan istri saya aneh-aneh, mas tolong maklum ya. Soalnya dia itu lagi hamil muda mas. Tapi tenang, nanti saya ngikutin mas dari belakang. Ya bang. Ya. Siap. Yuk bang. Hati-hati ya mas ya, bawanya mas ya. Jangan Iya, Bang. ngebut-ngebut mas. Gimana sih bang bawa motor? Yang bener dong. Maaf mbak. Ya yang kali hati-hati. Iya mbak, maaf mbak ya. Bang, ih. Hati-hati mbak. Aduh, gimana sih bang? Ih, Mbak, kok mukul-mukul pala saya sih? abangnya genit sih sama cewek lain, senyum-senyum kayak begitu. Maaf mbak ya. Ya udah, ayo bang kita jalan lagi. Bang, maaf bang ya. Bininya megang-megang saya terus bang. Yaudah yuk, kita jalan ayo. Tuh kan bener, jadi kena cubit lagi deh. Abang sih genit, godain cewek di depan ibu hamil. Hihihi. Itu mbak-mbaknya udah kayak bini saya aja. Cemberut aja. Udah gitu kayak cemburu. Padahal sih, emangnya kan saya belum kawin. Macem-macem aja tuh mbak-mbak. Bang, kenapa kok berhenti sih? Mbak, udah dong mbak, jangan nyubitin saya terus, sakit tahu. Iya, bisa abang itu gemesin tahu. Bang, bilangin dong bang sama bininya bang. Saya dicubit-cubitin nih, sakit bang. Iya bang, kalau marah-marah saya kasih bintang 1 loh ya. Jangan dong mbak, kalau itu mbak. Iya, makanya habis abang itu gemesin. Saya suka sama abang. Maafin istri saya mas ya.
Nanti saya tambahin mas tipnya ya. Tapi bener ya bang, tambahin. Iya, tambahin mas ya. Tolong ya mas ya. Tenang aja, nanti saya kasih tip yang banyak kok. Sama suami saya nanti dikasih tip kok bang. Abis abang itu gemes banget, ih. Saya tuh gemes banget tau sama abang. Makanya saya pilih abang kan. Ya udah, saya anterin. Tapi mbak janji sama saya, jangan kenceng-kenceng lagi nyubitnya ya. Iya, saya janji. Abang, saya mau rujaknya dong, 1 bungkus aja. Ya. Nanti banyakin ininya ya bang ya, sama ininya juga banyakin aja. Ya. Kalau saya nggak ingat ini si mbaknya bini orang, mungkin saya sih udah GR. Tapi ya suami sih udah maklumin bahwa bininya ini ngidam yang aneh-aneh. Ya gimana lagi, namanya penumpang harus saya layanin. Walaupun saya dicubitin, dipeluk-peluk. Oh no. Ya, namanya kita ojol harus tetap ngelayanin dengan tetap tersenyum. Oh no. Ngalong sering dilakukan abang ojol karena memang ia baru saja narik selepas kerja atau mengejar kekurangan setoran. Penumpang ojol di malam hari memang agak berbeda dengan penumpang ojol di siang hari. Namun malam itu, Sukri tidak menyangka akan mendapatkan penumpang ojol yang membuatnya berpikir berkali-kali untuk ngalong lagi. Halo sobat, perkenalkan nama saya Sukri. Saya jadi ojol hampir 3 tahun. Tapi saya baru mengalami kejadian mistis kali ini. Waktu itu saya dapat orderan dari Parung ya, sebenarnya cukup jauh. Tapi karena cash, ya udah saya ambil aja. Titiknya sih di sini, tapi kok sepi ya, nggak ada orang. Terus penumpangnya kemana ya? Loh, ini kan Kasep. Beneran kan Kasep? Oh, kok tahu-tahu ada di atas motor kek, kaget. Ya udah. Ini helmnya pakai ya, ya. Udah siap kek? Sebenarnya kakek ini agak misterius. Dari mulai penjemputan saja saya sudah ngalami kayak hal-hal yang aneh gitu. Cuma ya udahlah, namanya penumpang saya bawa aja. Bahkan sepanjang perjalanan pun saya ngerasa aneh kenapa kakek ini kok diem saja gitu. Ya saya pikir mungkin karena seorang kakek sudah ngantuk dan saya pun menghargai seorang penumpang. Ya udah, saya ajak ngobrol aja. Walaupun si kakek diem, nggak banyak cerita, nggak banyak jawab. Yang penting saya ajakin ngobrol gitu. Kek, kakek sendirian aja ya kek? Kenapa nggak bareng sama istri kakek atau anak kakek gitu? Soalnya kan ini jarak jauh kek. Lagi pula ini kan malam. Ya kalau saya sih khawatir kek. Takut di jalan ada apa-apa gitu. Cuma aman kek kalau ikut saya. Saya jamin saya anterin sampai lokasi tujuan di kampung kakek. Ya kek ya, nyantai aja ya kek ya. Nah, sepanjang perjalanan pun saya merasa aneh. Jalan kok lancar gitu ya. Kayak semacam nggak macet, nggak ada halangan apa-apa.
lurus-lurus aja. Ya udah, saya santai aja. Saya pikir bagus juga karena biar cepet nyampe. Yakin ini jalannya bang? Kayak sepi nggak ada rumah atau apa gitu? Coba tanyain sama penumpangnya. Jangan-jangan nyasar nih. Besok mancing di mana besok? Tahu. Mancing mana? Seperti biasa aja di kolam yang di sana itu. Balong sana ya? Iya. Asik. Iya. Ngapain ya Ojo ke sana? Mau ngantar makan atau jemput orang? Padahal kan itu jalan buntu ya, nggak ada pemukiman. Kira-kira mau kemana dia ya? Kita tanya deh kalau dia balik, habis dari mana dia. Penasaran kita, bisa dia ke sana. Banyak amat. Si kakek kemana? Kok nggak ada? Biarin dah. Nah, setelah saya pulang nganterin si kakek, ternyata saya dihadang sama 3 pemuda. Ya, saya pikir mereka mau berbuat jahat, mau nodong kek, mau ngapain kek. Ternyata mereka cuma tanya habis dari mana gitu. Ya, saya jawab apa adanya. Saya habis nganterin penumpang seorang kakek-kakek ke kampung di situ. Nah, mereka kan nggak percaya. Lah, katanya saya tadi lewat itu cuma sendiri, padahal kan saya bawa kakek. Bahkan sampai saya tunjukin bahwa saya dikasih uang sama si kakek. Tapi ternyata uang itu setelah saya ambil berubah jadi daun. Kan aneh ini. Ya udah, akhirnya saya izin melanjutkan perjalanan. Van, ojolnya Van. Ayo kita tanya. Wan. Bang, stop bang. Habis dari mana bang? Ada apa ya bang? Bapak dari mana? Itu tadi habis nganterin penumpang. Tuh ke kampung itu tuh. Ah, jelas-jelas tadi saya lihat abang sendiri nggak bawa penumpang. Oh, salah lihat kali, kan saya tadi bawa penumpang kakek-kakek. Kakek. Perasaan tadi dia sendiri ya? Iya. Saya tadi bawa penumpang kakek-kakek jauh dari Parung sono. Bang, sana itu jalannya buntu, nggak ada pemukiman, yang ada kuburan. Beneran, saya tadi bawa penumpang kakek-kakek tuh. Malah saya dikasih uang tip nih. Bang, itu daun bukan duit. Iya kan? Ini daun loh, bukan duit. Jangan-jangan abang ini lagi apes. Beneran, tadi itu bentuknya duit kok. Mungkin abang kecapean kali, kebanyakan orderan. Dikiranya duit, ternyata daun. Iya. Ya udah, saya jalan dulu ya. Ya Pak, hati-hati ya Pak. Iya. Permisi. Iya Pak. Kan gue bilang tadi, dia kan sendiri. Apa dia malam ini? Hari gini, yang namanya di Jakarta, siapa sih yang gak mau buru-buru? Semua orang pengennya serba cepet, malas macet-macetan. Nah, karena buru-buru ini nih,
saya punya kejadian yang sangat menggelikan. Aduh, mana ojolnya ya? Lama banget. Seharusnya gue ditinggal sama si Badi nih. Ah. Bang Teguh ya? Iya Pak, Pak Risam ya? Iya. Bang, bisa buruan nggak Bang? Oh, iya Pak. Saya ditunggu teman soalnya. Abang, nanti lewat jalan tikus aja ya Bang ya? No. Cepetan. Iya Pak. Jadi biar cepet nyampe. Nanti kalau Bapak tahu jalan tikusnya, arahin aja ya Pak ya? Iya Bang. Ayo Bang. Bentar Pak, saya nyalain mapnya dulu. Ya Pak. Ayo Bang. Pak, Bapak mau mudik ya Pak? Pakai bawa-bawa kardus segala Pak? Iya Bang. Alhamdulillah. Saya dapat cuti dari kantor. Jadi sekalian balik kampung. Pak, kenapa nggak ke terminal aja Pak? Naik bis. Saya ikut temen Bang. Saya nebeng mobil temen. Kebetulan dia sama istrinya. Dan kita satu arah. Bang, jangan ajak saya ngobrol terus. Nanti saya bisa telat ini. Ya Pak, maaf Pak. Saya ditunggu temen. Maaf Pak. Ya agak kesel juga sih. Udah tahu berangkat jam berapa, ke tujuan sampai jam berapa. Dia berangkatnya malah mepet-mepet. Jadi serba salah juga kan. Ngadepin penumpang yang kayak begini. Diajak ngobrol, dia malah pengen buru-buru. Udah gitu, suruh masuk-masuk ke gang sempit, nyari jalan tikus. Kalau sampai kejadian gimana-gimana, kita juga sebagai driver yang disalahin kan? Truk sini Pak ya? Iya benar. Cari jalan tikus aja Bang. Jasa ojol semakin mudah dan cepat mengantarkan penumpang dari satu titik ke titik lain. Tapi kadang ada-ada saja kelakuan penumpang. Sudah tahu buru-buru, tapi pesan abang ojolnya mepet. Aduh, gimana sih Risam ini? Udah jam segini nggak nongol-nongol juga, gue tinggal juga deh nih. Mana telepon nggak diangkat lagi? No. Aduh, kemana ini ya? Badi. Lu gimana sih? Udah jam berapa ini? Dengarkanlah. Ya gue tadi ketiduran. Ya, buruan. Iya. Lambat kita. Ayo. Bang, aku tadi udah bayar lewat aplikasi ya. Aku juga kasih. Makasih banyak ya. Lumayan tipsnya. Ya, kardusnya ketinggalan lagi. Mobilnya udah jauh. No. Saya kerja aja deh. Saya coba telepon-teleponin, nggak diangkat. Saya chat WA juga nggak dibales. Ya udahlah. Saya pikir kalau emang ini barang masih rezeki dia tuh orang, pasti dia nelpon saya terus dia balik lagi. Ya sambil saya nyari-nyari penumpang, saya bawa deh tuh barang. Nah kan, gara-gara buru-buru ada aja kan yang ketinggalan. Makanya dipersiapkan yang bener. Jadi ngerepotin deh. No. Kardus isinya apaan ya? Kayaknya makanan nih. Tapi kasihan juga ya. Buat oleh-oleh pulang kampung padahal nih kayaknya dia. Akhirnya saya kebut juga tuh motor. Pokoknya tancap gas deh sampai ke pintu tol. Ya habis. Kasihan juga kan, kalau misalkan tuh barang nggak sampai ke orangnya, kan buat oleh-oleh. Kasihan kan?
Oh, saya sampai panik pokoknya di jalan, ada macet. Aduh, pokoknya. Wah, wah. Kardusnya ketinggalan. Aduh, itu pesanan dari istri gue lagi. Aduh, coba gue telepon deh, ojolnya. Halo? Halo? Pak, kardusnya ketinggalan ya, Pak? Iya bang, aduh maaf ya bang ya, kok bisa kelupaan. Aduh, itu padahal kardus itu oleh-oleh rencana buat keluarga saya di kampung bang. Iya, Pak. Bapak buru-buru banget tadi. Terus gimana nih, Pak? Bang, gini aja bang, bisa nggak bang, kita ketemuan di depan pintu tol Jati Asih. Wah, lumayan jauh juga, Pak. Tenang aja bang, abang cek biayanya di aplikasi, ya. Nanti saya bayar cash bang. Saya tambahin juga tipsnya buat abang. Saya minta tolong banget bang, ya. Ah, oke deh, Pak. Siap, Pak, siap. Saya meluncur ya, Pak. Mana orangnya ya? Katanya di pintu tol. Mana mobilnya? Apa udah jalan lagi? Coba ditelepon. Apa kirim pesan gitu bang? Ah, ini dia. Alhamdulillah. Aduh bang, terima kasih banyak bang. Ya, Pak. Maaf ngerepotin loh. Ya, Pak, nggak apa-apa. Ini penting banget, oleh-oleh buat keluarga saya di kampung. Oh iya, pesan. Ini ongkosnya berapa semua? 20.000 aja, Pak. Nah, ini aku bayar ya. Sisanya abang ambil. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak bang. Aku jalan dulu ya. Ya, Pak. Hati-hati di jalan. Ya, sama-sama, Pak. Alhamdulillah, rezeki. Maunya buru-buru, malah barangnya ketinggalan. Ya saya sih seneng aja ya, soalnya dapat bonusnya kan lumayan gede. Tapi dianya kan jadi bolak-balik tuh, jadi malah lama. Ya itulah pengalaman saya narik ojol. Kalau jemput penumpang di rumah sudah biasa ya. Kali ini Abang Ojol membagikan pengalamannya menjemput tukang bakso. Bukan tukang bakso biasa sih ini. Soalnya selain penumpang yang naik motornya, penumpang ini narik gerobak baksonya juga. Waduh, hati-hati loh bang.